Iya. Maaf, siang-siang ada lanjut berpikir padahal jam weekend, jam lelah. Sampai besok ya? Apa hari ini kan? Besok ya? Dari kelas mana? Ini rata-rata asalnya dari mana? Dari Malang. Institusinya? Oh, Tangerang campur. Dari yang paling jauh kan? Paling jauh Samarinda. Jember. Samarinda. Samarinda. Jember. Tulungagung. Tulungagung. Madura. Madura. Aslinya Madura tadi. Ini Madura. Ya. Madura. Oke, baik. Gimana ya? Ini topik yang mungkin agak berat. Kayak sebenarnya kalau di kuantitatif kan statistik ya. Kita kalau nggak ngerti statistik nggak apa-apa, tapi bisa ada jasa statistik kan ya. Yang penting ngerti interpretasinya, maknanya bagaimana. Nah, kalau kualitatif itu masalahnya harus diri sendiri peneliti yang menganalisisnya. Jadi mungkin ada yang kualitatif di sini berapa orang? Wali. Sudah ujian proposal? Belum. Belum. Ini semester berapa? Ya. Sampai semester berapa kuliah? 4. Oh, semester 4. Terus berarti yang desain kuali ini udah fix ya? Yang Insya Allah. Ini yang di ini bekerja. Iya. Tantangannya itu analisis kualitatif kalau yang belum kerja itu ya cukup menantang, apalagi kalau misalkan ibu yang punya anak masih kecil. Itu kalau energinya habis sama anak-anak tinggal sisa-sisanya nih buka laptop. Jadi untuk kualitatif ini pastikan pada saat mengolah data itu kondisinya harus yang fokus, bisa pikir gitu ya, bisa mengotakkan pikirannya hanya untuk mengolah data pada saat itu, dan dia at least harus meluangkan waktu sehari itu minimal sejam untuk analisis kualitatif. Nggak bisa sama kayak kuantitatif yang tinggal input data selesai, tinggal klik selesai ya. Nah, kualitatif ini sudah berat banget, dia sudah berhari-hari kan, mulai dari wawancara dibuat transkrip ya, dari wawancara ke buat transkrip aja itu udah berhari-hari. Terus dari transkrip itu sendiri nanti kita analisis yang akhirnya bertahap-tahap itu tadi ya. Memang nanis-nanisnya itu yang di pengolahan data ya. Kalau wawancara mungkin nggak itu kelihatan berat ya, yang beratnya itu malah datanya. Baru sadar misalkan setelah beberapa kali wawancara terus datanya nggak pas. Ini udah wawancara, udah 5 orang, kok nggak ada data yang cocok, ulang lagi. Nah, kalau udah begitu, kalau saya sarankan biasanya setiap kali wawancara segera dibuat transkrip, kira-kira apakah semua yang diharapkan dari tujuan itu sudah tercapai. Kalau ada yang kurang, ya mungkin bisa wawancara ulang dengan partisipan yang pertama, sehingga partisipan yang kedua itu nanti akan lebih luas lagi dan datanya akan keluar. Itu trik. Jadi nggak nunggu sampai semua wawancara selesai. Jadi kita first place-nya harus cocok datanya dulu, karena kan kalau kualitatif itu bertanya pada saturasi data. Jadi kalau kita kapan berhenti mewawancara ketika datanya sudah tersaturasi. Pernah dengar saturasi apa? Kejenuhan total. Datanya jenuh atau kita sudah jenuh? Dua-duanya. Ya itu tantangan
prosesnya di partisipan pertama, kalau bisa sudah ada nih reng-rengan kira-kira sejauh mana partisipan akan menjawab atau data yang bisa keluar itu apa aja. Ya. Oh ya, ini saya pertama kali masuk kelas ini. Saya perkenalkan diri. Nama saya Bu Eno, sebenarnya panggilannya itu nama di KTP aja. Nama panggilan, nama pokoknya Bu Eno biasa. Oke, mohon maaf nanti kalau misalkan gaya saya agak sedikit berbeda. Ya, memang gaya saya sih. Oke, di kualitatif itu ada 5 tahapan proses analisis ya. Yang pertama adalah prepare, maaf ya bahasa Inggris. Kalau ada alergi bahasa Inggris saya maklumi, tapi saya translatekan pelan-pelan. Jadi yang pertama adalah menyiapkan dan menata data yang sudah kita dapat ya. Kemudian kita buat transkrip. Transkrip artinya dari wawancara itu kita catat. Kalau yang anaknya udah agak gede boleh suruh bantu gitu ya, nulis atau untuk apa gitu ya, tekniknya dan sebagainya. Kemudian setelah dibuat transkripnya gitu ya, jangan kaget ternyata misalkan dari 60 menit kok kayaknya cuma kira-kira 1 halaman atau 1,5 halaman gitu ya. Nah itu tadi first place-nya. Pada saat partisipan pertama kita harus kira-kira memfokuskan wawancara itu ya apa? Karena bisa jadi selama 60 menit tuh bla 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 blanya tuh bisa 15 menit. Sehingga kita harus benar-benar fokus gitu ya. Mewawancara partisipan bukan di jam yang dia itu sudah telat atau di lokasi dia kerja di mana mungkin dia akan kedengeran oleh entah pimpinan, entah yang lain yang mungkin sifatnya datanya itu akan sensitif ya. Pastikan tempatnya nyaman di mana tidak ada orang yang kuping atau ada suara sedang membangun renovasi dan sebagainya. Jadi suaranya juga harus jelas. Dan pastikan juga memori, kartu memori dan sebagainya. Biasanya kalau kita wawancara itu HP-nya khusus wawancara jadi tidak terganggu oleh notif-notif yang tidak perlu ya. Jadi khusus HP untuk wawancara. Tapi misalkan pas wawancara bisa di-off-kan mobile data juga nggak apa-apa. Kemudian selain hasil wawancara, transkrip, mungkin kita punya kayak lembar observasi, catatan lapangan itu juga perlu. Jadi pada saat kita wawancara mau minta izin ke partisipan untuk sambil mencatat kalau boleh dan sambil melakukan perekaman. Ya. Jika boleh juga melakukan perekaman video untuk aktivitas dia, misalkan boleh ya. Tapi pada umumnya memang lewat rekaman suara saja. Kemudian bisa dokumen-dokumen yang lain yang terkait entah itu rekam medis yang mungkin memang membantu atau misalkan SOP yang mungkin ada kaitannya dengan regulasi kebijakan dan sebagainya sebagai pelengkap untuk mematchingkan antara yang diucapkan oleh partisipan dengan dokumen yang ada itu sesuai. Ya. Jika memang belum ada SOP, apakah partisipan juga bilang seperti itu? Kemudian terkait dengan dokumen-dokumen yang kita sudah dapatkan, pastikan juga kita sudah izin ya. Jadi data itu semua dikumpulkan dulu ya. Ibaratnya kita kalau mau ujian itu kan biasanya PPT-nya dulu di collect. Yang kedua adalah melihat kembali data yang sudah kita punya, dibaca beberapa kali. Nah, dibaca beberapa kali kan mumet yang biasanya mata-matanya mungkin sudah agak tua gitu ya. Yeah. Jadi silakan dibuka. Kalau saya sendiri sih prefernya lebih milih di print. Karena kalau di print itu nggak bikin sakit mata. Kalau di laptop melihat laptop udah capek ya, apalagi ngelihat huruf kecil-kecil dengan beban di rumah juga pasti juga ini. Jadi mending di kertas di print, terus kita stabilo kuning hijau dan sebagainya. Ya. Itu kita
yang kelima aku ngomongnya sama, sementara partisipan 2 dan keempat itu benar-benar kayak ada konflik banget. Ada apa di sana? Dan itu kita baca berkali-kali. Kronologis peristiwanya seperti apa? Itu kita jadi satukan semua. Kemudian kira-kira kita punya ide atau pertanyaan lain nggak yang mungkin kita tanyakan karena mungkin relate dengan variasi data yang diperoleh dari semua partisipan ketika sudah dibaca semua transkripnya, atau mungkin kepengen wawancara ulang. Nah, kalau saya pikir wawancara ulang itu dilakukan kalau misalkan dirasa perlu, atau misalkan kalau kita sudah berusaha untuk mengolah data menjadi kategori-kategori. Nanti kita akan melihat pelan-pelan ya kategori itu apa. Ya. Yang ketiga, membuat coding. Coding ini biasanya yang ini kita gunakan tadi stabilo dan sebagainya untuk melihat kira-kira apa sih gambarannya dari data-data ini gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen lainnya yang mungkin mengeluarkan kata kunci tersebut ya. Kemudian kita buat pengelompokan atau grouping sampai membentuk tema-tema. Kalau di kuantitatif kan dalam bentuk kayak misalkan hipotesis ya, apakah ada hubungan atau tidak, atau misalkan ada pengaruh atau tidak, ada signifikan atau tidak ya. Kalau di kualitatif nanti keluarnya dalam bentuk tema-tema. Ada yang pernah lihat tesis dengan desain kualitatif? Ya. Biasanya angka-angka itu terbatas pada halaman, kemudian usia partisipan gitu ya, itu angka ya. Yang di dalamnya lebih banyak kata-kata ya, yang nanti dalam bentuk tema-tema. Nah, membuat tema itu juga perlu kohesif. Pernah dengar kohesif waktu pelajaran bahasa Indonesia? Apa itu kohesif? Kohesif. Ingat pelajaran bahasa Indonesia? Kohesif apa ya? Kohesif itu pokoknya apa lagi? Kira-kira kohesif. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang jangan nunggu sampai temanya keluar baru sadar ternyata tujuan penelitianku ini. Jadi jangan sampai sudah terlalu jauh kita baru ingat tujuan penelitiannya ini. Jadi begitu kita ngambil data pada saat baca kita sudah ingat-ingat di kepala tujuan penelitian kita itu apa. Atau kalau misalkan ada tujuan khusus, apakah semua tujuan khususnya itu sudah dapat ya, sehingga temanya itu matching dengan tujuan. Jadi tema nggak boleh keluar dari tujuannya, kecuali in the end, pada akhirnya peneliti menambahkan tujuan tambahan karena dirasa bahwa data itu merupakan data yang penting yang mungkin berkaitan dengan temuan yang mungkin diharapkan sebelumnya. Ya, kalau dia esensial dan penting. Kalau tidak, ya berarti direduksi data tersebut. Itulah kualitatif. Kadang-kala ada data yang mungkin keluar begitu saja yang nggak kepikiran, atau misalkan dari 6 partisipan ada 2 partisipan yang sama bilang bahwa ternyata regulasinya gini, sementara mungkin yang lainnya tidak bicara seperti itu. Dan ini mungkin nggak ada kaitannya dengan tujuan semula. Kalau dirasa bahwa regulasi itu mendukung dari data-data yang lain gitu, itu bisa ditambahkan di tujuannya. Ya, itu maksudnya kohesi. Jadi antara temuan yang kita dapatkan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ini juga persiapan ya pada saat analisis secara ringkasan, bahwa kalau misalkan di buku-buku kualitatif secara umum memang persiapannya seperti ini. Kita harus familiarisasi dengan data. Harus kira-kira kita tuh ngerti nggak sih temuan-temuan ini? Ngerti atau tidaknya berarti kan kita semula pada saat membuat proposal kita sudah ngerti fenomenanya, sehingga data yang keluar ini kan kayak oh begini toh, jadi sudah familiar.
Yang kedua itu tadi tujuan penelitian. Nanti kita lihat di Excel. Nanti saya akan share Excel untuk analisis data kualitatif dari bimbingan saya sebelumnya yang dia meneliti kolaborasi tenaga kesehatan buat jadi panduan. Tapi protect filenya, jadi nanti tinggal dibaca aja. Kemudian habis itu mengembangkan sebuah ide, konsep atau kerangka. Kemudian biasanya kita menghubungkan antar tema atau ada interaksi antar tema. Yang biasanya kita temukan interaksi antar tema itu di akhir bab 6 atau bab 5. Nah, strateginya sebenarnya pendekatannya apa sih? Kita ngerti bahwa data kualitatif itu harus kaya. Udah sering banget dengar kaya, data itu kaya. Kaya itu seperti apa? Kalau data itu kaya itu seperti apa? Banyak informasi. Apa kelihatannya wawancaranya lama berarti datanya banyak? Wawancara lama tidak menjamin datanya. Atau misalkan kita merasa kayak dia udah cerita banyak banget, pas di transkrip ternyata diulang-ulang gitu aja. Sering, karena kita ngerasa kayak udah CS-an sama dia gitu. Terus kita ulang-ulang sebagai penguatan, ternyata pas di transkrip ya cuma itu yang keluar. Jangan sampai nih kita lupa bahwa posisi kita adalah peneliti yang kita tidak boleh ibaratnya mengarahkan dia untuk menjawab. Dan harus jawab sesuai dengan asumsi kita. Nah, peneliti nggak boleh asumsi atau opini adanya pada saat di bab pembahasan atau pada saat kita ini berusaha mengaitkan tadi interaksi antar tema, gitu ya. Yang mungkin kita kepikiran apa. Jadi pada saat mulai dari proposal sampai hasil itu tidak boleh ada opini. Opininya bisa di pembahasan, sehingga data itu akan kaya kalau pada saat wawancara kita tuh enggak yang banyak ngomong, kita lebih banyak mendengarkan atau mungkin memancing dia, menstimulus dia untuk lebih banyak bercerita. Tetapi juga kita pastikan bahwa partisipan itu natural ngomongnya, karena banyak yang begitu kayak misalkan yang wawancara ternyata mahasiswa yang jabatannya lebih tinggi daripada yang diwawancarai. Dia tahu akan diwawancara lusa, akhirnya dia belajar. Jadi pas wawancara itu kayak ujian. Jadi nggak natural kan jawabannya, kayak yang sudah template-nya definisi gini dan sebagainya. Nah ini nggak jadi natural. Sehingga kita pastikan bahwa proses wawancara itu natural. Kemudian data yang kaya itu dilihat dari apa? Kita ngerti ini konteksnya di dalam sebuah tujuan penelitian yang kita tetapkan pada saat proposal itu akan kira-kira mengarah kemana saja. Biasanya kan ada gambarannya, entah kita kepengen ngerti gambaran dari partisipan saat melakukan tindakan A, atau mungkin makna yang dirasakan partisipan saat menghadapi A. Nah, mungkin hal-hal yang demikian yang sudah kita stepkan di awal pada saat proposal. Kemudian teori building kalau misalkan di desain grounded ya, tapi kalau di tesis biasanya kalau grounded gak kelar-kelar dan tinggal lulus. Kemudian kalau misalkan kita merasa bahwa di antara jawaban partisipan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu apakah ada variasi? Apakah ada hal-hal yang mungkin kita tidak antisipasi sebelumnya, ternyata ada data yang rahasia yang keluar. Nah, apa ini dampaknya dan sebagainya. Nah itu yang namanya familiarisasi dengan data. Nah tahapannya menurut Miles and Haberman ya, secara umum tadi juga sama. Setelah kita mengumpulkan data, ada yang namanya reduksi data. Jadi selama 60 menit wawancara itu tidak semuanya kita
kemudian kita tampilkan dalam bentuk kategori ya displaynya, dan setelah itu membuat kesimpulan. Bagaimana dengan reduksi data? Reduksi data adalah ya tentunya kita menata kembali data mentah mulai dari tanggal wawancara, nama, gitu ya, dan sebagainya, bla 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 yang mungkin menurut kita itu tidak nyambung dengan apa yang kita cari. Ya. Kemudian kita harus punya tata kelola data. Ada yang biasanya pada saat mengelola data tuh langsung buka Excel, itu kalau matanya jelek ya. Sementara saya lihatkan sedikit ya gambarannya Excel seperti apa. Kan kayak gini nih, coba. Oh banyak, kan banyak nih. Nah, banyak ya. Pusing kan? Pusing. Ya itu di kualitas bentuk ini, dan tadi saya akan share-kan ya. Jadi ini kualitatif. Ada yang mungkin dia tipenya dengan manual. Jadi misalkan kata kuncinya sama kategorinya sudah dapat. Nanti pada saat ini kan kategori ke subtema itu kan dengan grouping biasanya. Kita kenalan grouping. Mana kategori yang sama itu dikelompokkan ke dalam satu subtema. Itu kayak kita bermain apa namanya? Ya, semacam itu. Jadi yang mungkin kita punya 10 kategori. Nah, 10 kategori kemudian kita temukan ada 3 kelompok yang mungkin kita bisa jadikan 3 subtema. Nah, dari 3 subtema kemungkinan hanya ada 1 tema, mungkin ya. Jadi seperti itu. Jadi kita grup-grupkan. Nah, permasalahannya pada saat membuat grup itu bukan hal yang mudah. Untuk membuat subtema itu bukan hal yang mudah. Sehingga kategori kan kalau tulisannya kategori ini kan paling cuma 2 kata. Kita bisa buat pakai kertas manual gitu ya. Karena kalau software kan pakai Envivo ya, yang kita nggak punya karena itu berbayar. Nah, bisa pakai kertas manual ya di codingnya, atau misalkan ada yang kreatif dia pakai whiteboard ya, kemudian ditempel-tempel gitu supaya asal nggak punya anak kecil, karena kalau punya anak kecil satu hilang nangis. Jadi gimana caranya si tulisan-tulisan tersebut nanti datanya aman gitu ya. Ada yang sampai biasanya ditaruh di tembok kamar gitu ya. Itu kalau dengan syarat tidak ada anak kecil ya. Silakan nanti tata kelolanya diatur masing-masing sesuai dengan stylenya ya. Partisipan tadi kan kita buat tabel ya. Jadi 6 partisipan, misalkan inisialnya siapa, umur berapa, usia, suku, atau misalkan pengalaman kerja berapa lama gitu. Jadi kita buat di depan. Coding yang seperti ini. Coding seperti ini. Seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Misalkan ini kan dari apa tadi transkrip ya. Terus kemudian si partisipan menjawab gitu ya. Saya melihat ada variasi suku dan kelompok sosial di kampus setiap hari gitu ya. Dan ini mungkin lama-kelamaan akan menjadi kampus yang mungkin multi atau banyak suku gitu ya. Yang di sini kira codingnya apa, suku, kelompok, kebutuhan. Nah, ini namanya juga terkait dengan codingnya. Kemudian terkait dengan pembentukan kategori subtema tempat. Ya, ini contohnya kategori. Ini displaynya seperti ini nanti di bab 5 ya. Biasanya dari kategori
kita temukan di pernyataan partisipan. Yang ini nanti kita rutinkan ke dalam beberapa subtema gitu ya, yang nanti akan jadi tema. Kategori subtema dan tema kita nggak akan bisa buat seperti ini sampai kita sudah benar-benar fix temanya apa. Ya, kita nggak akan membuat gambar ini sebelum temanya sudah kelar, sebelum semuanya selesai. Ya, jadi sebelum semuanya selesai kita akan ada di Excel itu tadi. Udah habis itu kesimpulan. Sekarang kita lihat dari nah ini yang tadi saya, jadi kebetulan desain dari sebenarnya kualitatif ya, studi kasus dengan kolaborasi dan profesi pada perawatan pasien gangguan jiwa. Jadi dia tujuannya adalah mendapatkan gambaran dan pemahaman yang mendalam tentang penerapan asuhan tim kolaborasi interprofesional pada perawatan pasien gangguan jiwa. Ya. Jadi konteksnya adalah kolaborasi ya, interprofesional pada perawatan pasien gangguan jiwa. Kalau di kami di S2 kami ada yang namanya tujuan khusus. Kalau di yang MRS nggak ada sebenarnya tujuan nomor, nggak ada masalah hanya kedekatan. Nah ini tujuan umum pada tujuan khusus. Nah, tujuan umum misalkan pengen mendapatkan gambaran dan pemahaman terkait dengan penerapan kolaborasi dan profesional. Tujuan khususnya gambarannya apa maksudnya? Kayak misalkan dia melihatnya dari komponen-komponen kolaborasi. Ternyata komponen kolaborasi itu dilihat dari apa saja: kompetensi, etika, dan nilai, komunikasi, peran dan tanggung jawab, kerjasama tim, tantangan, ya, sampai dengan kendala dan dampak. Nah, kan sudah itu tujuan khususnya. Nah, di apa namanya? Nah, ini terkait dengan demografinya. Seperti tadi, ya, partisipan berapa, usia dan sebagainya nanti kita buat. Ya. Kemudian sudah pernah lihat transkrip? Sudah tahu ya? Jadi ini catatan lapangan yang mungkin nanti bisa dimasukkan ke Excel. Oke, sekarang kita lihat Excel. Jadi nanti dibuat sheet-sheet ya. Jadi bisa sheet yang pertama, domainnya sampai ke arah mana data kita, tema kita, ditulis tujuannya di satu sheet. Sehingga kita nggak akan kemana-mana, tetap di kotak tujuan penelitian yang sudah ditetapkan dalam proposal. Nah ini yang dimaksud dengan kata kunci ya. Jadi ini tujuan penelitiannya nanti kita tulis di sini partisipan berapa gitu ya. Nah, permasalahan nanti kita akan ngedraft kan, karena kan dia nanti harus disamakan ya. Misalnya nanti kita akan pindah atas, pindah bawah. Nah itu kita harus ingat posisinya, apakah benar di tujuan itu. Dan proses analisa data seperti ini nih memang memakan waktu. Jadi kalau pas lagi lelah-lelahnya itu nggak akan nyampe. Jadi kayak misalkan kalau yang punya anak nih, bagaimana memastikan bahwa data itu pas? Kita pastikan dengan kondisi pas energi lagi full, entah itu mau sambil makan dan sebagainya, pokoknya suasana hati harus happy ya. Karena menganalisis data kualitatif itu nggak bisa dengan orang lain, karena kalau orang lain yang menganalisa itu nanti keluaran bunyi datanya nggak bisa pas biasanya, karena nggak cocok dengan bunyi data.
kunci munculnya dari mana? Ya ini misalkan intinya kita harus menghargai tim. Koordinasi itu supaya kita juga dihargai. Jadi nanti kita bisa buat kategorinya saling menghargai tim. Gitu ya. Dan ternyata ini juga keluar dari mungkin partisipan yang lain, partisipan 1, partisipan 6, kemudian capeknya yang di sini yang harus melihat data sampai sedetail ini dengan kata-kata yang sama. Saling menghargai, harus menghargai, gitu ya. Ini sudah jadi, karena ini sudah jadi kelihatannya rapi. Nanti pada data mentahnya itu nggak seindah ini. Karena ini sudah jadi. Kalau data mentahnya itu ya ibaratnya rumah 2 bulan nggak dirapiin. Itu data mentah. Dan punya anak 3. Oh, bisa. Iya, lagi umur paut-paut ya. Bayangin. Ya jadi seperti itu. Ya jadi gambarannya seperti itu. Nanti footnote nanti kita masukkan di sini. Misalkan informan tiba-tiba dia berhenti menjawab atau informan nangis dan sebagainya di footnote. Dari kategori yang sama tadi, nanti kita kelompokkan lagi ke dalam subtema, sampai bertemu dengan tema. Penentuan tema pun tidak serta-merta keluar begitu saja, gitu ya. Ini keluar istilah SPM setelah beberapa kali dia cari ilham. Maksudnya standar pelayanan itu standar pelayanan yang mana sih? Akhirnya keluar standar pelayanan minimal yang mungkin ternyata kolaborasi itu berkaitan juga dengan pengendalian mutu. Gitu. Jadi kembali kepada tujuan umum, konteksnya kolaborasi itu untuk apa sih, kita menerapkan standar itu untuk apa sih? Gitu. Ya, jadi di sini kita akan melihat sejauh mana kita paham terkait dengan permasalahan, karena kita sudah mengeluarkan apa, analisis, gitu ya, sintesis dan sebagainya. Nah, yang reduksi data yang mungkin nggak berkaitan bisa diletakkan di sini yang mungkin ternyata nggak masuk, gitu ya. Nah ini kebetulan mahasiswanya waktu itu masukin semua sampai banyak banget temanya. Ternyata kalau dilihat lagi sebenarnya nggak ada konteksnya dengan kolaborasi interprofesional di sana, gitu ya. Jadi data-data reduksi bisa di sini kalau kita sudah mengerjakan ini. Nah, nanti bisa dibuat tema-temanya di sini. Nah, kalau kita sudah posisinya sudah di sini sudah cantik, gitu ya, baru kita buat gambar-gambar tadi, gambar kategori, subtema dan tema. Nah, sebelum fix ini semua pastinya dia akan naik turun. Oh ternyata dia bukan masuk di subtema ini setelah saya pikir-pikir. Ya misalkan sebelumnya terkait dengan komunikasi itu apakah masuk standar pelayanan atau mungkin konteks yang lain, biasanya akan seperti itu. Ini salam sama terima kasih kenapa ada di subtema yang berbeda? Oh ternyata konteks kolaborasi interprofesinya berbeda antara salam dan terima kasih. Terima kasih karena dia bagian dari perwujudan menghargai, misalkan seperti itu. Salam itu mungkin sebagai SPM itu tadi, sehingga kita menganalisis kualitatif itu ya posisinya di sini. Ya. Kalau misalkan yang kuantitatif kan posisinya yang pada saat validitas instrumen dan sebagainya. Ya. Kualitatif memang pasti analisisnya. Kuantitatif juga pusing kalau misalkan ternyata datanya jelek. Akhirnya nggak signifikan. Sementara teori mengatakan signifikan dan sebagainya, itu posisinya di sana. Oke, semuanya sampai keluar. Nah, yang dimaksud dengan interaksi antar tema itu seperti apa sih? Yang tadi saya bilang.
antar tema atau interaksi antar tema, berarti kita perlu pikirkan bahasa apa yang lebih pas sehingga kronologis peristiwa di interaksi antar tema ini masuk. Tema ini gak akan berurutan susunannya, tetapi membacanya jadi kronologis. Contohnya, awalnya sikap dan perilaku yang menyenangkan saat berkolaborasi antar tim. Komunikasi efektif akan menyelaraskan praktek kolaborasi. Peningkatan keterampilan klinis, pengembangan potensi berkelanjutan dan penerapan prinsip dinamika tim. Yang dari kelima ini mengarah kemana sih? Oh, ternyata semua kompetensi tadi meningkatkan mutu pelayanan yang terstandar. Kalau mutu pelayanan terstandar ini nanti gimana sih akhirnya? Penggunaan dokumentasi berbasis EML ini bisa mempermudah. Ada penerapan EBP dan manajemen risiko dan praktek kerjasamanya bisa berjalan. Ya. Nah, yang lainnya kalau misalkan dirasa kayak ada yang minus-minus atau kurang atau hambatan, ya bisa kita cari kira-kira hambatan itu lebih cocok mempengaruhi tema yang mana. Biasanya seperti itu. Kita cari yang positifnya dulu, yang hambatannya mungkin ditaruh ke belakang dulu, ya, supaya lebih kelihatan. Kira-kira kalau ada hambatan itu akan mempengaruhi apa? Ya kira-kira setelah itu prosesnya, gambarannya seperti itu. Ya. Nah, kenapa perlu ada interaksi antar tema? Ini nantinya akan memicu penelitian selanjutnya yang mungkin akan diteliti secara kuantitatif, yang mungkin nanti diistilahkan dengan risk method kalau dia dalam satu rangkaian penelitian. Ya. Makanya kenapa interaksi antar tema ini harus pas. Ada juga interaksi antar temanya dibuat berdasarkan kayak teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh ini. Nah, ternyata di tema kita yang sudah kita punya itu mirip dengan teori kepemimpinan A yang mungkin awalnya begini, ternyata endingnya begini. Bisa seperti itu. Jadi kita nggak entah banget nyusun mana duluan, mana akhir, mana tengah-tengah. Bisa berbasis dari teori yang kita punya. Kalau di bab 2 kita belum pernah punya teori itu, nggak ada masalah, nanti tinggal kita tambah di bab 2. Kalau kualitatif memang seperti itu. Itu untuk mempermudah susunan dari tema yang di sini. Ini nanti wajib dimasukkan ya, di akhir bab ini, ya, interaksi antar temanya. Karena nanti ini akan digambarkan di dalam pembahasan. Pembahasannya seperti apa sih? Kalau kuantitatif mungkin kayak signifikan, tidak signifikan gitu ya. Ada penelitian yang cocok, ada yang menentang. Sedangkan kalau di kualitatif kita melihatnya dari ini susunannya. Hasil penelitian ini terdapat berapa tema jumlahnya. Nah, nanti dilihat dari urutan tema yang mungkin ada di tadi hubungan antar tema itu, supaya nanti kronologis ceritanya pas kita kayak nyusun sebuah cerita gitu. Makanya kenapa gambar hubungan antar tema itu penting. Ya, jadi bukan kayak kalau kuantitatif kan 5.1.1 adalah tujuan khusus 1. Kalau di kualitatif kan tidak, dia bisa skenario temanya dari urutan yang awal seperti itu. Iya. Makanya penentuan yang lebih mudah untuk urutan di hubungan antar tema bisa mengacu pada topik yang kita teliti secara general itu pakai teori apa sih? Dan di antara teori itu mana yang cocok dengan dataku? Itu. Karena kalau di manajemen banyak banget ya.
Pusing. proposal belum sih? Belum. Baru rencana judul. Jangan-jangan kan mengujinya saya. Ya. Ada yang perlu saya? Dah. Oh iya dah. Siapa dia namanya itu deh? Cahaya. Oh iya. Oh, saya pikir cewek. Nah. Oh, Sudah sering gitu. Cahaya. 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 Oh iya. Cahaya Nanda. Iya. Masa nggak ada? Udah seneng saya kalau cewek kan nggak ada batasan. Masa kalau cowok harus jaga jarak. Yes. Aman nggak? Aman nggak? Aman. Aman kan dia? Aman Bu, paling baik di kelas. Bu mau tanya Bu, Iya gimana? tema yang disampaikan tadi kan kalau bisa kan berurutan Bu. Nah tadi Mas Cahaya juga sih yang melihat tema 6 ini kenapa nggak dimasukkan mungkin di tema di depan gitu loh Bu. Kenapa dia ditaruhnya di belakang sana Bu? Karena Yang sikap sampai bawah itu dia masuknya ke kompetensi kolaborasi. Jadi dia menggambarkan kayak kalau di kuantitatif itu ada namanya antecedent. Antecedent itu kayak faktor awal yang mempengaruhi semua peristiwa itu. Dia taruhnya di depan. Itu faktor awal. Kalau di kuantitatif namanya antecedent. Kronologinya seperti itu. Dan dia menetapkan endingnya itu tetap dia sama. Kita itu akan bekerja sama kalau kita ingat dengan mutu, kalau kita ngerti bagaimana menerapkan RHR dan sebagainya itu, baru kita bekerja sama. Kita nggak akan bisa bekerja sama tanpa punya semua itu. Nah itu. terima kasih. Iya sama-sama. Nah karena gini ya, kan memang kuantitatif sama kualitatif itu berbeda ya. Kita mengenalkan data perbedaannya kuantitatif sama kualitatif. Dunia itu nggak akan percaya dengan data kualitatif. Kenapa? Karena penuh subjektivitas dari peneliti. Loh kasarannya data kuantitatif apanya? Iya datanya yang bagus. Pasti akan diutak-atik 321 4 321 gue sih Pak ya. Signifikan. Iya kan? Karena orang mengisi kuesioner belum tentu jujur. Karena kalau jujur, kan dampaknya akan siapa nih nanti ketahuan kan? Apalagi kalau misalkan pelayanan, gitu kan? Kalau hasilnya positif sih mungkin nggak ada masalah. Permasalahannya hasilnya negatif misalkan itu akan berpengaruh. Gitu. Makanya kenapa? Kayak misalkan kalau di sini Mbak harus kan sudah bagus ya, tidak ada tempat lokasi penelitian tercantum secara vulgar, misalkan seperti itu di dalam judul. Ya. Nah, kalau di kita di yang lain mungkin masih ada lokasi penelitian di mana. Kalau misalkan hasilnya positif akan bagus. Sehingga di penelitian kualitatif ini memang subjektivitasnya tinggi sehingga dianggap sebagai data yang tidak objektif karena memang dia keluar dari peneliti sendiri gitu ya, analisisnya ya. Makanya kita kalau misalkan kenapa di depan, kenapa di belakang, kita tidak mengenal yang saya dalam hidup ini tuh kebenaran itu hanya ya pada Tuhan ya, jelas ya. Manusia itu yang sesuai dengan persepsinya masing-masing. Konteksnya dia melihatnya bagaimana ya itu tadi sehingga bentuk hubungan antar tema tergantung dari yang membawa si peneliti itu sendiri. Kalau peneliti tidak memahami teori dari penelitian, teori dari topik yang diteliti, ya temanya nanti nggak akan pas juga gitu ya. Tetapi kita dari pas sampai ujian proposal ngambil data, teori itu harus dibawa-bawa karena nanti itu akan mempengaruhi pada saat kita wawancara. Teori ini dibawanya nanti di sini kalau kita sudah mau menganalisis seperti ini. Karena asumsi itu akan cenderung mempengaruhi data. Kayak apa misalkan? Aku kayak merasa bersalah karena aku ngikutin dia gitu. Padahal aku sebenarnya punya prinsip, tapi karena aku ini junior gitu ya dan harus mematuhi senior gitu. Jadi aku kayak
konflik di diri sendiri gitu ya. Yang akhirnya kalau ada temuan data ternyata staff itu punya konflik batin. Nah ini kan akan menjadi permasalahan. Siapa yang punya konflik batin gitu ya? Karena mungkin dia ada permasalahan dengan staff yang lain. Ini yang kualitatif akan keluar seperti itu gitu kan. Tetapi mungkin kita akan mengemasnya dengan kata-kata yang mungkin lebih pas gitu. Misalkan terjadi kesenjangan komunikasi sangat seperti itu, kesenjangan komunikasi ya, sehingga mungkin akan memicu terjadinya konflik. Bahasanya itu yang kita buat seindah mungkin, tidak sevulgar mungkin yang di temuan data kuantitatif ketika membuat satu pembahasan ya, itu sih intinya begitu. Cara superficial aja, nggak usah pusing. Jadi saya mau bawa itu ya bentukannya seperti ini nanti ya untuk data kualitatif. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Judulnya berarti belum akses ya. Contoh Mas panggilannya siapa? Cahaya. Cahaya. Mas Cahaya. Cahaya. Gimana topiknya tentang? Analisa pengalaman pada rumah sakit terhadap Kalau kualitatif nggak ada analisisnya. pengalaman pada rumah sakit terhadap keterlambatan distribusi rekam medis di rumah sakit UB. Pegawai udah. Rumah sakit itu di bagian apa? Sekarang di kepala bidang penunjang medis. Siapa? Nah, baru dibuka sendiri. Berarti ya satu rumah ya? Iya. Masalahnya apa itu? Jadi untuk yang di prakteknya, pertama distribusi rekam medis seringkali mengalami keterlambatan. Kalau lewat jalan batas maksimalnya mutunya 15 menit, ini lebih dari 15 menit. Berapa? Rata-rata? Ya 20 sampai 30 menit. Oh, lebih 5 sampai 10 menit. Ya. Terus? Kemudian dokumen rekam medis sering terselip atau kesingsal. Tapi ketemu? Karena ada miskomunikasi antar staf RM. Tapi ada di mana posisinya biasanya? Ada yang masih dirawat inap, ada yang sebetulnya ada di ruangan penyimpanan berkas, tetapi sudah diambil berkasnya oleh staf, tetapi tidak, waktu staf ini sudah distribusi, petugas lain yang ambil tidak menemukan, padahal ada di tempat lain seperti itu. Berarti Pak Diandri ini yang dirawat inap? Dirawat jalan, karena membutuhkan cepat. Oh, permasalahan di sana melibatkan siapa partisipannya? Partisipannya staf rekam medis, kemudian koordinator unit tersebut, kepala instalasi rawat jalan sebagai user dari rekam medis. Kalau gitu studi kasus saja kalau itu, karena kan kayak sudah studi kasus ya. Oh iya. Dibuat studi kasus saja. Karena kan kita berharap Dia kayak pernah ditakut ke situ. studi kasus sama desain fenomenologi kan Oh berbeda iya. ya. Kalau fenomenologi kan mencari makna ya, makna yang dilakukan oleh seseorang sementara. Kalau itu kan sebenarnya kasus yang menjadi permasalahan. Kita berharap endingnya dari studi kasus itu adanya regulasi yang harus dipatuhi oleh berbagai unit. Itu studi kasus saja. Izin ada hal lain yang menyebabkan ini ada staf distribusi yang tidak mau berkomunikasi dengan lawan jenis Oh, karena kepercayaan agamanya, lalu nggak ada sehingga saya solusi. mengganggu proses komunikasi. Lalu nggak ada solusi. Sudah dicoba dipanggil oleh koordinator dan atasannya saya sendiri, dan masih tetap tidak ada perubahan untuk komunikasi dengan lawan jenis, bahkan secara telepon itu juga tidak mau mengangkat teleponnya. Ya itu harus ada solusi. Kayak misalkan kita punya staff misalkan yang ada cadar gitu ya. Tapi kan di dalam apa namanya organisasi kan perlu tadi ada komunikasi. Itu perlu ada solusi. Yang mungkin kalau nggak di level unit tersebut berarti dinaikkan sudah pernah dinaikkan permasalahan itu. Dan ketika kuantitasnya itu, tapi memang karena keterbatasan SDM untuk penempatan Dan ada lainnya, solusi. sementara masih Ya
nggak ketemu orang, online shop. Iya. Kan iya kan nggak ketemu orang. Iya. Apa ya? Karena kalau bekerja itu kan organisasi ya. Jadi nggak bisa kayak misalkan pas saya ngerti bimbingan saya kira-kira cewek atau cowok, ini kan saya ngerti. Oh saya harus menetapkan batasan. Kalau cewek kan ketawa-ketawa nggak apa-apa nih gitu kan. Ya kan kalau cewek kan gitu. Takutnya kan mispersepsi gitu loh. Jadi ya itu masalah. Jadi bisa dengan desain studi kasus ya. Karena kita berharap pada solusi dari sana walaupun mungkin saat ini belum ada SDM yang tepat atau misalkan unit yang tepat untuk berpindah dan sebagainya. Tapi mau unit manapun pasti akan komunikasi dengan orang kecuali bagian IT ya. Permasalahan kualifikasi IT atau bukan kan? Nah itu yang sulit gitu kan. Tetap pasti harus komunikasi kan nggak mungkin perempuan semua atau laki semua kan juga nggak mungkin. Itu masuk masalah harmonik sebenarnya. Tinggal nanti biasanya kita ada studi pendahuluan ya. Coba wawancara dari yang medis sama yang dirawat. Dua itu fenomenanya terkait dengan permasalahan waktu yang panjang dalam hal distribusi rekam. Kenapa terjadi perpanjangan waktu seperti itu dan sebagainya? Permasalahannya berarti perpanjangan waktu, hilangnya rekam medis sama komunikasi di dalamnya itu. Komunikasi yang tidak efektif ya. Nah itu tiga itu yang dijadikan bahan wawancara. Berarti tersangkanya dua ya, rawat jalan sama rekam medis. Iya. Yang lainnya ada. Yang lainnya kalau kan yang dirawat jalannya untuk reanimasi dari Oh iya. Ya bisa jadi yang order duanya yang karena kan sudah naik ke atas. Iya. Yang juga ditanyakan kira-kira ada tanggapan lain apa enggak? Oh. Regulasi. Bagus masalahnya. Tinggal dibuat proposal. Jadi Satunya mana satunya? sini KUP Oh, lulusan tahun berapa? 2008 selesai 2014. Udah lama sekolah kan? Sekolah. Udah kemana sih menulis? Tugas-tugas selama semester 2. Dan saya harus connect-nya di mana caranya? Iya. Yang harus si komunikasinya connect itu udah lama nggak ada sekolah kan? Berarti kan harus ini. Intens kayaknya nanti konsultan. 10 tahun nih. 10 tahun kan sudah tahu. Iya, betul. Harus intens konsultan. Nulis tuh nggak gampang. Kualitatif sama kuantitatif beda ya. Kalau kuantitatif, cara buat paragraf kuantitatif udah tahu ya. WHO menyatakan prevalensi gitu. Kalau di kualitatif kita nggak mengenal prevalensi, nggak mengenal gitu-gitu. Kalau memang dirasa penting, mungkin hanya sekedar penguatan. Misalkan kita meneliti pasien DM yang terkait mungkin dia resisten insulin gitu. Mungkin hanya sekedar gambaran bahwa ternyata tiap tahun tuh terjadi prevalensi resistensi insulin berapa persen. Kalau memang yang related aja, jadi kita nggak meneliti berapa prevalensi global penderita DM, enggak seperti itu. Di kualitatif itu langsung fokus pada permasalahan yang peneliti. Ya, jadi inklusif ya. Kalau apa namanya di kuantitatif kan kita global dulu baru ke khusus. Jadi kita nggak akan Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan topik yang mau diteliti, silakan bebas, boleh bertanya. Kalau misalkan belum punya sebagai gambaran, kan udah semester 3 juga. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi yang Excel yang Iya, nanti saya share. topik-topik apa yang mau kita tanyakan supaya tidak keluar tuh kerangka-kerangka yang tadi itu kita menyusun itu
itu bagaimana langkah-langkahnya bukan beberapa pertanyaan yang penelitian. ya yang apa namanya dalam sholat ini supaya tidak keluar jauh dari yang tujuan penelitian. Oh, itu di panduan wawancara. Ya panduan wawancara. Ya agar wawancaranya lebih efektif dan datanya lebih kaya. Jadi biasanya secara umum kita pembentukan inisial, usia, dan sebagainya ini secara umum yang nanti kita akan masukkan ke dalam tabel ini demografi yang pasti. Panduan wawancara ini kita bertanya terkait dengan bagaimana pengalaman dia ketika menerapkan, dan misalkan kalau bagaimana pengalaman bapak ibu saudara ketika mendistribusikan rekam medis selama ini, gitu ya. Dan bagaimana komunikasinya. Coba cari teori terkait dengan keefektifan dari rekam medis. Mungkin kalau distribusi kan juga bisa coba kita cari di Google ya. Sudah familiar dengan Google nggak? Iya. Kata kuncinya, kalau kita kepengen mencari teori, kita buat aja di Google, akhir keywordnya adalah framework atau theoretical framework atau konsep. Jadi nanti kita akan melihat di bagian image teori-teori apa. Jadi kita nggak kontak gitu ya caranya. Misalkan seperti ini kita melihat ya. Ternyata dari endingnya apa ya terkait dengan kalau ini kan IMR ya. Tapi secara umumnya mungkin kayak misalkan apakah memang masuk ke dalam availability, use and usefulness dan sebagainya yang mungkin sedikit gambaran gitu ya. Atau misalkan ya, oh ini ada ini work system. Kalau memang dia menyangkut terkait dengan konsep organisasi misalkan ya, ini terkait dengan sistem kerja, individu, tugas, lingkungan kerja. Nah sebenarnya kalau dari konsep ini kita akan melihat bahwa oh ternyata perilaku staff ada yang melakukan A, ada yang melakukan B, bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu apa sih? Oh ternyata bisa lingkungan fisik dan non fisik, bukan lingkungan fisik saja. Ada teori lingkungan non fisik. Lingkungan non fisik itu apa saja sih? Nanti bisa dibaca. Kemudian kaitannya dengan misalkan organisasi mungkin nanti kaitannya dengan regulasi dan sebagainya. Mungkin selama ini tidak ada terkait dengan SOP rekam medis. Siapa saja yang menjadi PJ untuk distribusi rekam medis? Nah, tugasnya apa gitu ya? Dan alatnya apa? Nah, mungkin bisa seperti ini ya. Kalau misalkan dijadikan sebagai gambaran sejauh mana distribusi rekam medis itu bekerja dan melibatkan siapa saja. Nah, ini sebagai gambaran sehingga nanti ketika kita menuangkan di latar belakang itu sudah kayak pakemnya, batasannya tuh sampai di kotak itu. Ya, hanya sekedar menggambarkan apa saja yang harus dituangkan di sana. Kalau kita kayak pola kuantitatif, kita hanya batasannya definisi rekam medis seperti itu. Kalau misalkan perannya siapa saja yang menjalankan dan sebagainya. Kalau di kualitatif ya mungkin lebih dalam dari itu, bukan lebih luas ya, lebih dalam dari yang sudah kita lakukan. Ya tinggal dicari-cari nih, dibandingkan kira-kira dari beberapa framework yang ada di Google ini apa saja sih yang
matematika ada istilah namanya kapasitas. Itu pernah dengar? Volume berapa banyak dia menampung? Kemampuan menampung. Ya, itu capacity. Kalau capability adalah terkait dengan Kemampuan. iya. Itu yang mungkin kita belum paham. Nah, capability di sini akan menentukan sejauh mana dia bisa menjalankan tugas. Apakah dia bisa berhasil atau tidak, itu capability. Lebih dalam dari capacity. Ya, tuh. Ya mungkin ini terkait dengan keberhasilan. Ada yang kayak cuek, ada yang pegang prinsipnya saja. Padahal di dalam lingkungan kerja, keyakinan individu tentunya harus dinegosiasikan. Nah, kemampuan menegosiasikan dari diri ke orang lain itu yang nggak ada. Bisa jadi mungkin salah satu capability itu adalah kemampuan negosiasi. Gitu, bisa jadi kan saya nggak tahu. Mungkin ada teori yang membahas tentang itu. Ya, motivasinya apa sih? Misalkan dia ada apa-apa tinggal dibaca seperti ini. Tetapi pada saat membuat latar belakang kualitatif, kita tidak boleh koleksi banyak teori. Karena kalau koleksi banyak teori, nanti kita kayak sudah kaya banget di awal. Padahal kaya itu ada di data, bukan di latar belakang. Ya di latar belakang nggak boleh panjang-panjang kayak di kuantitatif. Karena kita tidak membahas faktor yang mempengaruhi. Waktu buat skripsi S1 kan ada faktor yang mempengaruhi gini-gini. Di kualitatif kita. Ya, hanya konteks-konteksnya saja yang dibahas. Nanti silakan baca tesis kakak tingkatnya supaya lebih ada pandangan. Gak ada yang tanya kan? Jadi ibu, mas ada ini. Ini yang paling tua umur berapa ya? Sudah sempat. 43. Oh, 3. Siapa? Ibu umur berapa bu? Saya 44. Oh, sama. Lebih tua dari itu nggak ada? ada Ada. Oh, lebih tua lagi Bu Tita.